judul, deskripsi, dan tag. Ini adalah 3 bagian metadata yang digunakan algoritma YouTube untuk memahami isi video kalian. Jika kalian menggunakannya secara efektif, kalian dapat dengan mudah menjangkau penonton yang tepat dan mendapatkan lebih banyak penayangan. Namun, kebanyakan YouTuber pemula tidak mengetahui cara menggunakannya dengan benar. Kebanyakan dari kalian salah menempatkannya. Yang seharusnya menjadi judul, kalian tulis di deskripsi. Dan apa yang seharusnya ada di deskripsi, kalian tempatkan di tag dan sebagainya, sehingga mencegah channel kalian berkembang. Jadi, topik video kali ini adalah cara yang tepat menambahkan judul, deskripsi, dan tag untuk video YouTube. Oke, jadi jika ada satu faktor di antara ketiga faktor ini yang paling penting, itu adalah judul. Karena judul adalah hal pertama yang dilihat penonton bersama dengan thumbnail. Dan berdasarkan itu, mereka memutuskan apakah akan menonton video tersebut atau tidak. Jadi, penting untuk memiliki judul yang dioptimalkan untuk algoritma YouTube dan penonton manusia. Jadi tips yang pertama adalah judul yang singkat dan mudah dibaca. Kita semua tahu bahwa judul harus memiliki kata kunci yang penting. Tetapi itu tidak berarti kalian harus menulis judul dengan kata kunci yang tidak perlu. Banyak orang berpikir karena YouTube mengizinkan 100 karakter dalam judul, sehingga menulis judul yang panjang dan akhirnya menambahkan kata kunci yang tidak perlu. Bukan itu yang harus teman-teman lakukan. Usahakan teman-teman menulis judul di bawah 70 karakter, karena dalam banyak kasus saya mengatakan ini ada 2 alasan. Pertama, ini tahun 2023 dan rata-rata rentang perhatian penonton telah berkurang secara signifikan. Saat penonton menelusuri YouTube, pasti mereka tidak punya banyak waktu untuk membaca setiap judul dan thumbnail. Mereka hanya melihatnya sekilas, dan jika merasa video tersebut layak untuk ditonton, mereka pasti mengkliknya. Jadi penting buat teman-teman untuk menulis judul pendek yang menarik perhatian penonton. Alasan yang kedua yaitu jika menulis judul lebih dari 70 karakter, misalnya seperti 75, 76, dan sampai 80 karakter, maka judul tersebut akan terpotong dari layar yang ditampilkan YouTube. Judul akan terpotong setelah 40-50 kata, jadi disarankan menulis judul tidak lebih dari 40-50 kata. Itu sebabnya YouTuber seperti MrBeast selalu menulis judulnya di bawah 50 karakter, agar mudah terlihat di setiap sumber traffic. Dan tidak perlu terlalu ekstrim juga untuk membuatnya, teman-teman. Yang penting usahakan judulnya di bawah 70 karakter. Dan jika melebihi itu, pastikan kata utamanya itu di awal agar penonton setidaknya bisa melihatnya. Tips yang kedua adalah mempermainkan emosi penonton. Jadi ingat bahwa judul itu bukan hanya untuk algoritma, tetapi juga untuk penonton manusia. Oleh karena itu, sebaiknya sertakan rasa menarik yang mengundang rasa penasaran di dalam judul, sehingga membangkitkan emosi dasar manusia seperti kegembiraan, keterkejutan, ketakutan, kemarahan, atau kedaruratan. Misalnya, jika saya membuat video tips tentang sesuatu, katakanlah cara cepat mendapatkan 4000 jam tayang. Jadi untuk menambahkan rasa kegembiraan dalam judul itu, teman-teman bisa menggunakan frasa seperti hasil instan atau ini selalu berhasil. Dan jika ingin menciptakan rasa urgensi, teman-teman bisa menambahkan jangan lewatkan ini, atau teman-teman bisa menciptakan rasa takut, langsung aja tulis dengan lakukan ini, atau jangan pernah berkembang di YouTube. Jadi teman-teman bisa menambahkan frasa tadi itu seperti kegembiraan, urgensi, dan lain-lain itu di akhir judul atau di awal judul. Itu hanya untuk rasa penasaran penonton terhadap judul kita. Jadi dengan cara ini teman-teman dapat memanfaatkan emosi penonton untuk mendorong mereka mengkliknya. Dan teman-teman jangan berpikir bahwa hanya menambahkan kata kunci saja pada judul akan berhasil. Judul sama pentingnya dengan thumbnail dalam menarik perhatian penonton dan membuat mereka mengkliknya. Ada beragam pendapat tentang deskripsi. Beberapa orang menganggapnya berguna, sementara yang lainnya percaya tidak. Kalau saya percaya ini berguna. Kenapa saya mengatakan ini? Ini bukan pendapat pribadi saya. Dan saya akan memberitahu kalian apa yang dikatakan YouTube tentang hal itu. Teman-teman buka YouTube Studio, lalu cari detail video, lihat kotak deskripsi. Di situ ada tombol pertanyaan, dan jika teman-teman mengkliknya, YouTube sendiri itu mengatakan menulis deskripsi dengan kata kunci dapat membantu penonton menemukan video kalian dengan lebih mudah melalui penelusuran. Jadi teman-teman, deskripsi itu memang penting. Apapun pekerjaan SEO yang teman-teman ingin lakukan untuk video kalian akan melakukannya di sini dengan kata kunci, dan akhirnya kebanyakan dari teman-teman menulis kata kunci
yang harusnya ada di deskripsi, teman-teman tempatkan di judul. YouTube juga menyarankan untuk menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Katakanlah video saya tentang cara mendapatkan 4000 jam tayang. Pertama-tama yang saya lakukan adalah mencari kata kunci utama lain yang terkait dengan topik ini. Yang dapat saya lakukan adalah dengan mencari langsung YouTube. Saya akan memasukkan kata kunci utama saya di bila pencarian YouTube dan frasa kata kunci populer teratas yang paling banyak dicari orang. Lalu saya akan menyalin yang sesuai dan cocok dengan video saya dan menambahkannya di sini. Lalu saya bisa menambahkan garis bawah sebelum kata pertama kata kunci untuk mendapatkan kata kunci yang lebih penting. Jadi kalian juga bisa menyalinnya. Ini penting buat teman-teman. Setelah teman-teman memiliki daftar semua frasa kata kunci penting itu, sekarang saatnya untuk menambahkannya ke deskripsi. 2-3 frasa kata kunci terpenting teman-teman bisa langsung tambahkan di awal deskripsi. Dan teman-teman dapat menggunakan simbol garis miring atau simbol garis miring vertikal untuk memisahkannya. YouTube juga menyarankan untuk memberikan gambaran umum tentang video kalian dalam deskripsi. Jadi kalian dapat menulis ringkasan tentang isi video tersebut. Namun teman-teman tidak perlu terlalu memaksakan diri karena sebagian besar penonton membaca deskripsinya hanya jika ada link penting atau mereka kebingungan terkait video tersebut. Jadi jika kalian dapat menggunakan frasa kata kunci yang tersisa di sini dalam format ikhtisar seperti ini, saya telah menjelaskan video dalam bentuk ringkasan dan saya telah menyertakan frasa kata kunci penting lainnya. Kalian dapat menjedah dan membacanya. Jadi dengan cara ini, kalian dapat mengoptimalkan video kalian untuk mesin pencari YouTube. Kalian juga dapat menambahkan stempel waktu dan link yang sesuai jika diperlukan. Hingga saat ini, apapun yang saya tulis di deskripsi akan berbeda-beda untuk setiap video. Namun ada beberapa hal yang akan tetap sama untuk setiap video. Ini yang disebut namanya deskripsi default. Settingnya, kalian buka saja YouTube Studio, lalu cari pengaturan upload default. Dan di sana kalian akan menemukan deskripsinya. Apapun yang teman-teman tulis di sana akan otomatis ditambahkan setiap kali teman-teman mengupload video. Jadi teman-teman tidak perlu menulis semuanya dari awal setiap saat. Teman-teman dapat menambahkan link penting ke daftar putar channel kalian untuk mendapatkan lebih banyak penayangan, link media sosial, dan bahkan email kontak untuk pertanyaan bisnis dan kolaborasi. YouTube juga memperingatkan agar tidak memasukkan kata kunci dalam deskripsi, yang berarti menambahkan tag berlebihan ke deskripsi video teman-teman. Jadi ingat itu ya kawan. Sebagian besar channel-channel YouTube tentang tutorial di Indonesia terlalu fokus pada tag, yang mungkin membuat kreator baru berpikir bahwa tag sangat penting untuk mendapatkan penayangan. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Menurut YouTube, tag memiliki peran minimal dalam penemuan video. YouTube sendiri mengatakan bahwa judul, thumbnail, dan deskripsi lebih penting daripada tag. Jadi YouTube dengan jelas menyatakan untuk tidak terlalu fokus pada tag, meskipun tag hanya berperan 0,1%, ada baiknya untuk menambahkannya. Lalu bagaimana cara menambahkan tag? Ada berbagai cara untuk melakukannya. Saya mencari dan menambahkan tag secara manual. Saya mencari frasa kata kunci yang terkait dengan topik video seperti yang saya lakukan untuk deskripsinya. Jika teman-teman masih kesulitan, teman-teman bisa menggunakan aplikasi TubeBuddy atau vidIQ untuk melihat tag apa yang digunakan kreator lain untuk topik serupa dan menggunakannya untuk video teman-teman. YouTube juga menyarankan penggunaan tag untuk kesalahan, ejaan umum atau variasi konten atau nama channel Anda. Namun tag kurang berguna pada tahun 2023. Dulu tag sangat penting, namun kini tidak lagi. Oke, setelah kita mempelajari cara mengoptimalkan video, pertanyaannya adalah apakah melakukan semua itu akan mendapat penayangan? Jawabannya adalah ya atau tidak. SEO yang tepat akan membantu peringkat video Anda, tapi itu bukan satu-satunya faktor. Tujuan utama YouTube adalah mempertahankan penonton pada platformnya, sehingga YouTube mempertimbangkan metrik lain, seperti CTR, durasi penayangan rata-rata, dan retensi untuk menentukan peringkat video. Jika video memiliki CTR rendah dan waktu tonton buruk, SEO terbaik pun tidak akan membantu. Jadi fokuslah pada hal-hal yang benar seperti judul, thumbnail, dan pembuatan konten yang bagus. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini akan membawa Anda menuju kesuksesan. Jadi tonton video-video lainnya, pelajari cara membuat konten-konten yang menarik, dan sampai jumpa di video selanjutnya.